Ya baik, selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Grage, Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada hari ketiga Lebaran hari ini memang mulai terlihatnya arus balik kendaraan yang akan menuju ke daerah Indramayu maupun menuju ke arah Jakarta. Terbukti dengan mulai adanya kendaraan yang membawa barang bawaannya yang melintas di Simpang Grage pada siang hari ini. Namun jika dapat saya bandingkan untuk aktivitas warga lokal atau warga sekitar di dalam kota hingga siang hari ini masih cukup mendominasi, dan menurut pantauan udara tim kami di lapangan untuk kendaraan secara umum semakin siang memang semakin ramai dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan atau mobilitas warga di dalam kota Cirebon itu sendiri, baik untuk kendaraan dari arah Brebes ataupun dari arah Jawa Tengah yang akan menuju ke arah Laubener ataupun menuju ke arah Jakarta dan yang akan memasuki pusat kota Cirebon. Hingga siang hari ini cukup ramai, ketersendatan atau antrian kendaraan terjadi 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sementara untuk lalu lintas dari arah pusat kota atau dari arah alun-alun kota Cirebon yang akan menuju ke arah Jalan Kartini maupun yang akan menuju ke arah Brebes, Jawa Tengah pun juga cukup ramai, cenderung tersendat, selain dikarenakan adanya peningkatan volume arus kendaraan. Ketersendatan terjadi dikarenakan ramainya kendaraan keluar masuk, mengingat cukup dekat juga dengan pusat perbelanjaan. Selain adanya pusat perbelanjaan di Mall Grage ini, untuk kendaraan yang akan menuju ke arah pusat kota terdapat beberapa titik kepadatan lainnya, antara lain yaitu pusat perbelanjaan terdapat di CSB Mall yang hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari tempat saya melaporkan, dan juga beberapa tempat wisata kuliner yang hingga siang hari ini masih cukup ramai dikunjungi warga sekitar maupun para pemudik lokal. Dan jika kita berbicara terkait tempat wisata di daerah Cirebon ini memang terbilang cukup lengkap. Dari pusat perbelanjaan terdapat Mall Grage dan juga Mall CSB seperti yang saya sebutkan barusan. Wisata kuliner juga terdapat adanya empal gentong dan juga nasi jamblang yang masih menjadi favorit para pemudik lokal hingga siang hari ini. Dan terdapat juga wisata bersejarah, adanya Goa Sunyaragi di kota Cirebon ini. Terdapat wisata oleh-oleh, adanya juga kampung batik Trusmi di dekat Pasar Pleret, dan juga wisata bahari ada juga di Pantai Kejawan, dan beberapa titik keramaian lainnya yang memang diprediksi masih cukup ramai pada hari ini. Skema rekayasa arus lalu lintas pun juga tentu telah disiapkan oleh Polres Cirebon Kota, antara lain yaitu menambah kapasitas jalan, melakukan penutupan di beberapa U-turn sehingga mengurangi crossing arus kendaraan. Kemudian di lampu merah yang memiliki potensi kepadatan pun juga akan diberlakukan sistem buka tutup oleh anggota kami yang berada di lapangan. Dan berdasarkan informasi dari Satlantas Polres Cirebon Kota, beberapa putaran kecil yang kerap kali menyebabkan kepadatan telah ditutup, yaitu antara lain di Jalan Kedawung, Bypass, Bundaran Kedawung, depan UPTD Provinsi, depan Markas Korem, hingga kawasan lampu merah Pemuda. Titik kerawanan lain selain ramainya aktivitas warga lokal di beberapa tempat wisata, juga terdapat titik kepadatan di wilayah Tengah Tani, di wilayah Kedawung hingga ke arah Kalijaga. Di setiap persimpangan besar pun juga seperti di kawasan Pemuda, Terminal Harjamukti, Keranggaksan, dan juga Perum, yang juga akan diberlakukan rekayasa bila mana ekor kepadatan mencapai di lampu merah sebelumnya. Terkait dari beberapa rekayasa arus lalu lintas yang telah disiapkan, dan bagi Anda yang ingin menghabiskan liburnya masih di kawasan kota Cirebon ini atau hanya sekedar melintas, kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan jika kita berbicara terkait arus balik, memang perlu kami informasikan untuk puncak arus balik gelombang pertama diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 Maret besok, mengingat sebagian pekerja mulai kembali masuk pada hari Rabu mendatang. Sementara pada gelombang kedua nantinya akan diprediksi terjadi pada tanggal 28 hingga tanggal 29 Maret, mengingat kebijakan pemerintah terkait penerapan WFA atau Work From Anywhere juga akan diberlakukan untuk memecah arus balik kendaraan. Terkait dari itu semua, kami menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan arus balik pada tanggal 24 Maret
2026 dikarenakan diprediksi terjadi kepadatan, silakan melakukan perjalanan arus balik pada tanggal 25 sampai dengan 6 Maret 2026 karena masih diberlakukannya skema one way nasional di jalur tol dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Jakarta Cikampek guna untuk membantu mengurai arus lalu lintas. Kami himbau kepada Anda para pengendara pastikan perjalanan Anda dapat terencana dengan baik, utamakan keselamatan dan juga patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui WhatsApp center kami di 0858 71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Untuk mudik aman, keluarga bahagia. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Salam presisi.